Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Yang terhormat akhina billah Mas Helmi Faisal, mudah-mudahan sehat dan amin amin ya amin. Orang yang saya idolakan, saya sayangi, Ustaz Yusuf Mansur, mudah-mudahan semakin sukses dan berkah. Amin. Jika setiap orang memfungsikan akal dan hatinya secara objektif, niscaya kebenaran Islam tak terbantahkan. Agama akan membawa perubahan yang ke taraf yang lebih baik bila dipelajari, dihayati, dan diamalkan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Memberi itu kaya. Wah. Orang yang takut miskin sebenarnya sudah jatuh miskin. Wow, ini sudah dalam ini. Takut miskin sebenarnya. Lanjut ya. Sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, masa depanmu, nasib baikmu bukan ditentukan gelar apa yang Anda sandang, atribut apa yang Anda pakai, tapi masa depanmu dan nasib baikmu sangat ditentukan apa yang menjadi isi pikiran dan hatimu pada hari ini. Dalam. Orang yang mau berbagi kesejahteraan yang lain itu harus kaya hati. Mustahil seseorang mau berbagi kalau miskin hati. Miskin hati. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala inna fil jasadi mudghatan, ida soluhat soluhal jasadu kullu, wa ida fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahya qalb. Hadis ini cukup pendek, tapi makna dan cakupannya sangat luas. Dari hatilah keteladanan yang kita ambil. Mustahil seseorang mampu tampil berbagi kesejahteraan kalau hatinya miskin. Nah, di sini para sufi, ulama-ulama kita salafus soleh memberikan tarbiyah. Bagaimana salik ini untuk menjadi orang yang punya kaya hati. Ini by proses, tidak bisa sekali gesek jadi. Butuh latihan, karena bisa itu kalah dengan biasa. Ini ada kata kunci. Understand ya? Bisa itu kalah dengan biasa. Tembus. Orang yang tidak biasa memberi, sepanjang hidupnya menemukan kemiskinan, walaupun bertubuh harta yang dimiliki. Jadi judul buku Memberi Kaya bukan ahli bahasa mainkan kosakata, enggak. Ini sebuah perenungan yang paling dalam. Mustahil seseorang mau memberi kalau hatinya masih miskin. Iya. Jadi dimulai dari hati yang harus kaya, guys. Iya. Nah, hati ini kan bolak-baliknya hati, guys. Maka dari itu butuh tarbiyah, butuh mursyid, butuh guru. Butuh guru. Sering saya sampaikan, kalau skripsi butuh dosen pembimbing, tesis butuh dosen pembimbing, disertasi butuh dosen pembimbing. Begitu juga berjalan menuju Allah, tentunya lebih membutuhkan dosen pembimbing. Maka sering saya sampaikan, bisa itu kalah dengan biasa. Maka untuk menjadi orang yang punya kemampuan kesadaran memberi, hendaklah berguru kepada orang yang sudah suka memberi. Masya Allah. Karena di dunia tidak ada yang saling tidak mempengaruhi. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ar-rajulu ala dini khalili, falyandur ahadukum mayu khalil, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Seseorang berada pada keagamaan temannya, maka lihatlah salah seorang di antara kamu siapa yang dijadikan teman itu. Survei membuktikan, Ustaz. Beberapa penelitian ilmiah telah menemukan sikap, mental, dan kepribadian seseorang sangat diwarnai dan dipengaruhi siapa teman dekatnya. Jadi kalau saya melihat orang soleh atau tidak soleh, gak usah diteliti apa gelar yang disandang, kuliah di mana, berapa hajinya, berapa bulan, tidak usah. Temannya siapa? Cukup lihat siapa teman dekatnya. Kembali pada prinsip dasar,
manusia selain sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Tidak ada orang pandai berangkat sendiri, tidak ada orang sukses berangkat sendiri. Karena kembali pada kaidah dasar, manusia selain sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Beliau Hadratus Syekh Al-Arif Billah Al-Maghfurullah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menjadi seorang ulama besar pada zamannya, ahli hadis, pendiri pondok pesantren Tebu Ireng Jombang, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, sekaligus pahlawan nasional, top markotop. Gak gampang ini, bukan gelar kampus ini. Sing ngedekno pondok, sing ngedekno NU dan pahlawan nasional. Mendirikan negara. Tidak gampang ini. Bukan terus sekolahan yang memberi legitimasi, tapi sebuah masya Allah roh kejuangan, roh istiqomah. Maaf, tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliaunya, tidak berangkat sendiri. Di sana ada sahabat, teman dekat yang jujur, objektif, yang bisa mendorong beliau menjadi orang sukses dan besar. Di sana ada KH Wahab Hasbullah. Di sana ada Kiai Bisi Sansuri. Seorang ulama yang zahid, abid, wirai. Saking wirai Mbak Bisi Sansuri mboten kersa dahar warung. Beda dengan sampean, beda dengan IM. Mboten kersa teng warung. Mboten kersa teng warung. Alasannya napa? Nggih saking muruannya. Oh, menjaga muruah. Iya. Waro. Iya. Di hadis tuh dobit. Iya. Coba. Iya. Di sana ada Kaharom Litamim, seorang kiai yang alim, zahid, abid, wirai, sekaligus seorang mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Berjoso. Ke selatan sedikit, di sana ada Hadratus Syekh Dahlan bin Iksan, yang hari ini beliau mendapat predikat dari ulama-ulama Timur Tengah sebagai Imam Ghazali dari dunia Timur. Yes. Understand? Understand. Minhajul Abidin yang lembutnya mutasawwifnya diperas kalau saya dari Sirajul Thalibin, yang tahu mata kepala saya sendiri walaupun saya bukan alumni Al-Azhar. Kitab ini menjadi salah satu kajian wajib di Al-Azhar University. Iki wong Jawa, wong Kediri. Luar biasa. Itu menjadi lingkungannya Mbah Hasyim. Iya. Ke timur sedikit, di sana ada Mbah Nawawi Sepuh Sido Kiri Pasuruan. Seorang yang alim, zahid, abid, wirai. Ke timur sedikit, di sana ada Mbah Hasan Sepuh Genggong Probolinggo. Mbahnya Ibnu Tawakil. Benar. Seluruh orang mengatakan dia seorang walinya Allah, kekasih Allah. Walidnya Yayasan. Iya, Mbah Hasan. Mbah Hasan Sepuh. Ke timur sedikit ada Kiai Haji Siddiq Jember, yang rata-rata anak dan cucunya menjadi kiai-kiai besar. Maka tidak salah orang bijak bersemboyan, bila pohon itu subur, manakala banyak buahnya, bila buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saya jangan di debat bagaimana kalau digondol codot. Jangan, saya gak ngelayani gitu. Jadi ini sebuah ungkapan yang luar biasa. Bila pohon itu subur, manakala banyak buahnya, bila buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya kualitas anak dan cucu itu sangat menentukan kualitas kedua orang tuanya. Baik, Kiai. Nah, sekarang Ustaz Yusuf Mansur, ini juga salah satu kiai yang getol soal menganjurkan bersedekah ini, Kiai. Punya pengalaman yang sangat luar biasa, Kiai, soal sedekah ini, Kiai. Saya izin dulu sama Ya, Kiai. iya, monggo. Jarang-jarang nih ngomong di samping beliau. Iya, saya malah sekalian mau nambah ngegali dari Romo Kiai. Iya. Sambil belajar ya, gitu. Ya, saya memperhatikan betapa agungnya ketika Allah memperkenalkan dua al-asmaul husnanya. Iya. Ketika berbicara tentang Allah memberikan 700 kali lipat atau bahkan lebih. Iya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum
fi sabilillahi kamathali habbah anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu kan? Iya. Nah, ujungnya apa tuh? Innallaha wasi'un alim. Saya mikir, guys. Oh iya ya. Ujungnya Allah pakai al-wasi'. Iya. Ujungnya Allah pakai al-alim. Iya. Aku yang maha luas. Aku yang maha tahu. Kamu bukan yang maha luas, bahkan luas juga enggak, sempit. Kamu bukan yang maha tahu, tahu juga enggak, bodoh. Bagaimana caranya seseorang bisa punya 700 jalan? Gitu kan? Iya. Betul kan? Iya benar. Bagaimana orang bisa punya 700 pintu rizki? Iya. Nggak ngerti. Bagaimana kemudian orang bisa punya 700 kantong duit? Bagaimana orang bisa punya 700 sumber rezeki? Sallu ala Nabi. Hanya aku, kata Allah gitu. Al-Wasi' yang tahu. Coba tanya sama mereka yang punya utang. Punya utang berapa? Waduh banyak. 1 miliar, 1 miliar. 100 juta, 10 juta. Bagaimana cara kamu bayar? Nggak ngerti. Karena bukan alim. Nggak tahu, bukan alim. Dan sempit caranya. Coba mikir gimana? Ya saya bisa bayar kalau ada yang minjemin. Oke, kalau emang minjemin adalah pintu kamu buat bayar utang, itu baru satu pintu. Aku punya 700 pintu loh. 700. Bahkan itu plus kan. 700 itu bukan angka maksimum. Paling dia bilang, ya saya jual motor 2. Saya ke mertua gitu. Orang 3, mana lagi? Nggak bisa. Pasti 5. Tanya sama mereka yang belum punya anak, gimana cara panjenengan punya anak? Jawabannya juga nggak lebih dari 5. Padahal Allah masih punya 695 cara lain. Kalau angka 700 itu adalah maksimal. Angka maksimal. Apa? Bayi tabung, urut, pijat saraf, betul nggak? Apalagi ya? Adopsi. Paling itu 4-5. Tanya sama mereka yang mau masuk ITS. Kembar masuk ya. Bagaimana cara kamu nak gitu kan? Bisa masuk UI, UGM, ITB, UNER, ITS. Gimana? Masuk kampus-kampus NU yang paling gede-gede. Di mana cara? Masuk ke luar negeri. Caranya paling 5 juga. Ikut tes, nyari beasiswa, apa? Nggak lebih. Terakhir soal kiai itu ya. Masuk. Nah, kata Allah, kenalin, akulah Al-Wasi'. Kalau pengen ketetesan Al-Wasi'ku, kalau pengen ketetesan Al-Alimku, sehingga kamu bisa tahu di mana ada pintu-pintu yang lain, sedekah kata Allah. Luar biasa. Maka ada cerita-cerita menarik kan. Ada orang cerita ke saya gitu, anjing. Gua mah kalau ketemu hari Sabtu, maaf ya kayak kita orang Betawi gitu. Iya Betawi. Anjing. Cocok ya. Cocok. Gua mah bingung kalau ketemu hari Sabtu gitu. Kenapa Nyai? Wah, kondangan banyak banget. Lah kalau satu kondangan ceban. 10 kondangan udah 100.000 Ji. Capek gitu. Ceban tuh 10.000. Ceban 10.000. Terus kata Nyai ini yang penjual nasi uduk, mana caranya? Kalau ngikutin lu ceramah kayak enak banget. Tokos dapat segini. Ya pan gue cuma dagang nasi uduk, itu dia. Manusia itu sempit. Taunya rezeki dari nasi uduk. Padahal begitu dibuka sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Luar biasa. Dijalani sama si Nyai. Izin Allah. Tapi jika gue mau make cara lu, gue mau lihat Sabtu besok berbuah nggak, dia bilang gitu. Dijalanin Nyai. Dijalanin. Ini believe it or not ini. Pak Helmi dipotong sama dia nasi uduknya, bang, udah dibagiin. Sabtu dia tungguin. Kan Sayyidul Ayat. Jadi yang mestinya dijual itu dibagikan aja ya? Yang atas doang. Karena semua Allah juga nggak minta semua. Oh, bagiin. Minggu dia tungguin, Senin dia tungguin, Selasa, Rabu berbuah ya. Ada orang dari Riau datang nyari fulan di dekat rumahnya si Nyai.
fulannya nggak ada. Tapi mampir ke rumah si Nyai, duduk di situ mesen nasi uduk, mesen kopi, dibayar berapa? 2 juta. Bayangin coba, tiba-tiba ada pintu rezeki dia dari Riau, yang tadi nggak pernah kebayang. Nah, saya kasih satu contoh lagi nih supaya bisa balik ke Kiai. Ya kan kita ilmunya banyak kan beliau nih. Kalau saya cuma cerita doang, ya kan. Tapi nanti Kiai saya mohon minta kaitkan penjelasan kepada pemirsa kita ini dari sudut al asmaul husna. Karena Allah pengen mengantarkan kepada kita, jangan kamu silau dengan pengembalian dariku, tapi silaulah dengan aku yang bisa mengembalikan itu. Gitu. Jadi kita suka silau sama kepalanya, sama badannya, tapi lupa sama induknya tuh ayat. Kan induknya kan innallaha wasi'un alim. Ada satu anak pengen masuk pengen masuk kampus. Tapi ya itulah, taunya kan ikut tes, registrasi gitu kan. Bimbingan belajar atau nyari prestasi olahraga atau apa. Nggak bakal lebih dari 5. Tapi anak ini sama ibunya mau sedekah ya. Sedekah. Alhamdulillah. Jadi 700 pintu untuk masuk ke kampus dia. Tadinya cuma 1 pintu kan, pintu registrasi, tes. Nah begitu dia melakukan sedekah, bebuah nih jadi 700 pintu. Luar biasa. Kenal sama nenek-nenek, wasilanya nolongin nenek-nenek. Tapi nenek-nenek itu menjadi habbah. Kalau saya bilang, nih bercandanya kita kalau ceramah, ini habbah jaddatiyah. Namanya biji nenek-nenek gitu. Tapi si nenek ini bijinya tumbuh. Dari si nenek ini kuat, strong gitu loh. Karena begitu nih anak nolongin si nenek, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa alihi, ternyata si nenek ini anaknya rektor itu. Jadi anak si nenek ini adalah rektor itu. Diundang nih sama si nenek, nanti main ke rumah saya. Mainlah ke rumahnya, ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, makan-makan. Datang satu orang tamu. Assalamualaikum, Ma. Salam jumpa. Siapa nih, Ma? Ini yang nolongin Mama gitu. Salim. Ini anakku rektor. Gampang kamu kalau mau masuk sana. Ini anaknya ngurusin. Saya mandi dulu ya, Nak. Saya mandi dulu ya, Dek. Mandi. Ngobrol duduk, ditanya mau masuk mana? Mau masuk kampus. Iya, saya rektornya. Udah beres. Makan aja, udah beres. Dan ini Allah ingin menunjukkan belum seberapa loh. Yang aku bagi baru 1 pintu. Padahal aku masih punya berapa? 699 yang lain. Kalau 700 begitu. Luar biasa. Ini penjelasan dari 2 kiai besar ini di level pertama ini sebetulnya sudah sangat kuat. Mau dinaikin stripnya. Ya. Apakah bisa dilanjut? Lanjut. Iklan dulu. Dinaikkan. Enggak ini. Nah iya. Bener ini, Pak. Betul nih, Mang. Oke. Ini dinaikkan 1 strip. Dokter iki ya, di sini juga ada Dr. Ahmad Sudrajat ini. Kebetulan beliau sekarang ini adalah ketua Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah NU Lajisnu. Ya. Dan sukses ya. Nah, sekarang Mas Ajat atau Ustadz Ajat sampaikan nih pada teman-teman untuk mendonasikan ya, mulai belajar bersedekah berzakat melalui Lajisnu ini. Masya Allah. Masuk kan ini. Mohon izin ya, Mas Helmi dan Mas Kiai Mansur dan teman-teman. Terima kasih dan alhamdulillah kami diundang ke rumah beliau, subhanallah. Surga di dunia, surga di dunia. Surga, Masya Allah. Belakang anggrek. Langsung tembus ini makanya. Saya kepikiran kantor Lajisnu kayak begini. Kalau keren-keren gak ada yang nyumbang, Pak. Di menjelang Idul Adha ini, dalam hitungan hari kita akan Idul Adha. Dan alhamdulillah dalam tahun kemarin dan baru dapat ini kita mendapatkan award dari Indonesia Fundraising Institute yang disebutkan dengan IFA, yaitu sebagai fundraising award terbaik dalam itu kurban. Lajisnu, alhamdulillah. Dan kita juga sudah mendapatkan penghargaan dari teman-teman IT yang bahwa
dari kekuatan IT ini kita sudah bisa ranking kedua setelah Basnas. Ini mengapa? Karena memang teman-teman muda kita support ya. Pertama kami sampaikan kepada teman-teman di lapangan bahwa ada karakter yang diajarkan oleh guru-guru kita yang tidak boleh hilang dari setiap personal NU. Karakter pertama yaitu bahwa para kiai, para masyayikh ketika berjuang ikhlas. Berjuang dari apa yang dimilikinya, hartanya, bendanya, semuanya diberikan. Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Yai Wahab ketika menyebarkan NU tidak pernah bertanya saya dapat apa, tapi beliau langsung jalan naik sepeda dengan kendaraan apa yang dimiliki dan memberikan pemahaman tentang Nahdlatul Ulama. Satu keikhlasan. Yang kedua, karakter yang kedua adalah bahwa kiai-kiai kita tuh tirakatanya kuat. Riyadhah. Ketika NU didirikan, nggak ujuk-ujuk kata orang Betawi, nggak ujuk-ujuk kumpul ayo kita bikin NU, enggak. Tapi Mbah Hashim dan kiai-kiai sepuh puasa, istikharah, riyadhah, munajat, istighosah, mujahadah. Nah, karakter ini tidak boleh hilang dari kader-kader muda Nahdlatul Ulama. Itulah yang pertama kami sampaikan kepada teman-teman di Lazisnu. Kita bergerak tetap dalam gerakan dunia, tetapi ada perangkat langit yang memiliki manajemen tidak terbatas. Mengetuk pintu langit. Nah, yang selanjutnya ada 3 peran yang diperintahkan oleh kiai-kiai kepada kita. Yang ini sesungguhnya menjadi potensi karakter kita ke depan anak-anak muda. Apa perannya? Kita diamanatkan untuk hifdzuddin, menjaga agama agar tetap rahmatan lil alamin. Yang kedua hifdzul waton, menjaga negara NKRI harga mati. Yang ketiga kiai hifdzul ummah wa riayatuha, menjaga umat dan mengayomi umat. 3 peran ini sesungguhnya yang mendorong spirit teman-teman di Lazisnu untuk meningkatkan, karena infrastruktur kita ada PB, PW, PC, MWC, ranting dan semuanya ada luar. Nah, ini bagaimana tinggal penguatan sistem dan manajemen. Karena itu, alhamdulillah di menjelang Idul Adha ini kami mengajak kepada seluruh insan-insan Nahdlatul Ulama khususnya dan juga warga dunia dimanapun, mari kita bersama-sama kita sukseskan dan kita niatkan keikhlasan kita, dan kita tetap tirakatan dengan riyadhah dan doa-doa dari para kiai, dan kita lakukan ini dengan bismillah tawakkalna 'ala Allah. Semoga penguatan ini menjadi sebuah khidmah kita dan menjadi lumbung pahala kita nanti di akhirat. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah menunjukkan tren yang terbaik, meskipun kita masih IT dengan teknologi belum melakukan yang konvensional. Konvensional itu subhanallah dari tiap pesantren saja berapa ribu kambing yang itu berasal dari kiai yang didonasikan. Kalau data itu kita kumpulkan, sesungguhnya potensi sangat besar sekali. Dan alhamdulillah ini Pak Sekjen, insya Allah di tahun ini dari koin saja ya, Sidoarjo Tulungagung itu koin 20 miliar dari koin. Memang koin, tapi kali banyak. Nah inilah jadi terima kasih kepada Mas Helmi. Kita mohon supportnya untuk Idul Adha ini, Idul Kurban ini, karena kita akan berikan pertama kurban ini kepada berbasis pesantren-pesantren, karena amanah dari Suriah dan Tanfidiyah kita harus refocusing untuk COVID ini kepada pesantren, kepada sekolah-sekolah yang ada. Seneng aja. Itulah yang disampaikan. Ya, dan saya kira ada satu pekerjaan mulia yang luar biasa dari Lazisnu. Ketika seorang TKW, seorang pekerja migran Indonesia yang bernama Eti Thoyib yang sudah dijatuhi vonis 19 tahun penjara dan hukuman mati sebetulnya atas prakarsa diplomasi kita, kemudian akhirnya seorang Eti Thoyib ini bisa dibebaskan dari hukum kematian dengan membayar denda dia 15 miliar dan 12,5 miliar itu adalah donasi dari Lazisnu. Jadi ini sejalan dengan